Catra, ketemu lagi bersama saya Yeni dan Dita. Aku doain ya, semoga kawan Catra semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia pastinya. Amin. Nah, ketemu lagi dengan kita kali ini di episode terbaru channel YouTube Jurnal Catra, YouTube channel yang mengedukasi tentang pajak, keuangan, akuntansi, dan manajemen. Nah, BTW kalian udah subscribe belum? Yuk di subscribe dulu. 1, 2, 3, subscribe. Nah, kawan Catra, di spesial video kali ini kita akan membahas tentang penyerahan barang kena pajak atau hak atas barang kena pajak yang diserahkan di luar daerah pabean. Nah, jadi perjanjiannya itu dilakukan di Indonesia, tapi penyerahan barangnya itu dilakukan di luar negeri. Nah, mau tahu kan gimana perlakuan PPN-nya? Yuk, ikutin kita terus. Catra, jadi yang mau kita bahas di video kali ini adalah perlakuan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak dan hak atas barang kena pajak yang berada di luar daerah pabean. Sesuai dengan Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pajak nomor SE 130/PJ/2010 tanggal 30 November tahun 2010. Nah, surat edaran ini merupakan penegasan ya. Jadi kalau bahas-bahas tentang hal seperti ini, aturannya itu harus jelas. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana terakhir telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 bahwa Pasal 4 ayat 1 huruf A menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh perusahaan itu memiliki 3 syarat. Yang pertama, barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak. Yang kedua, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Dan yang terakhir, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Nah, kemudian dalam pasal 4 ayat 1 huruf B dikatakan bahwa pajak pertambahan nilai dikenakan atas barang impor barang kena pajak. Nah, jadi not pentingnya itu adalah siapapun yang memasukkan barang ke daerah pabean tanpa melihat apakah itu barang digunakan untuk kegiatan usaha atau pekerjaan lainnya itu tetap dikenakan pajak. Seperti video yang telah ditayangkan lalu. Nah, yang ini juga nggak kalah penting loh. Dalam pasal 1A huruf A menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak, yakni penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Nah, perjanjian ini bentuknya bermacam-macam. Salah satunya jual beli barang, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, dan penyerahan lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang. Nah, jadi kesimpulannya ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar penyerahan barang dikenakan pajak pertambahan nilai. Ini dia syaratnya. Yang pertama, barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak. Yang kedua, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Dan yang terakhir, penyerahan ini dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Penting diingat syarat ini bersifat kumulatif. Apabila ada salah satu atau lebih syarat tersebut tidak terpenuhi, maka atas penyerahan barang tersebut tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Nah, kalau PKP atau pengusaha kena pajak melakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penyerahan barang kena pajak yang secara nyata atau fisik dilakukan di luar daerah pabean atau di luar negeri, atau penyerahan hak atas barang kena pajak yang secara nyata atau fisik berada di luar daerah pabean. Nah, tapi harus diingat, harus ada bukti pendukungnya seperti akte atau bukti otentik yang dapat mendukung transaksi tersebut. Tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Ingat, tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Nah, jadi ada juga barang kena pajak yang tidak kena PPN. Tapi kayaknya kalau nggak ada contoh soal kurang afdol ya. Oke, mari kita bedah contoh soal berikut ini. Dalam kasus ini, PT Akan Maju PKP terdaftar di KPP Pratama dan Pasar Utara, menandatangani kontrak jual beli 10 unit forklift dengan PT Bersama Selamanya. Wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang. Dalam kontrak antara lain disepakati hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama, PT Akan Maju akan membeli forklift tersebut dari pabrikan di Jepang dan meminta pabrikan mengirimkan barang tersebut ke gudang PT Bersama Selamanya di Singapura. Kedua, barang tersebut akan dimodifikasi oleh PT Bersama Selamanya sebelum dikirimkan ke pabrik PT Bersama Selamanya di Karawang. Yang ketiga, impor barang dan dokumen pabean diurus atas nama PT Bersama Selamanya. Atas transaksi penyerahan forklift oleh PT Akan Maju kepada PT Bersama Selamanya tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Jelaskan, karena penyerahan ada di luar negeri dalam contoh di Singapura. Nah, kawan Catra, dari perjanjian tersebut ada 2 poin penting nih yang harus kita ingat, yakni dalam hal barang kena pajak yang telah diserahkan, contohnya forklift di Singapura, kemudian dimasukkan ke dalam daerah pabean di pabrik PT Bersama Selamanya di Karawang, atas kegiatan memasukkan barang kena pajak tersebut terutang pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah oleh orang yang memasukkan atau mengimport barang kena pajak tersebut, yakni PT Bersama Selamanya. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang berada di luar daerah pabean wajib melaporkan penyerahan tersebut pada bagian 1 huruf B dalam formulir induk SPT masa PPN. Nah, jangan lupa juga untuk pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak di luar daerah pabean atau dalam contoh kasus ini di Singapura oleh PT Akan Maju, itu harus melaporkan penyerahan barang tersebut pada bagian 1 huruf B dalam formulir induk SPT masa PPN. Nah, kawan Catra, kalau didengar secara sekilas memang agak sedikit rumit ya. Jadi, kawan Catra bisa tonton video ini secara berulang kali agar lebih jelas tentunya. Nah, kalau kawan Catra masih punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Well, terima kasih buat kawan Catra yang udah tonton video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang udah subscribe, terima kasih ya udah mensupport kita dengan cara subscribe. Tapi buat kawan Catra yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu dan aktifkan notifikasi lonceng agar mendapatkan update video terbaru dari kita. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Nah, kalau begitu kita berdua pamit dulu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam maju untuk kita semua.